bukan hak istimewa. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, teriak Amos, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Perjanjian itu mengandung arti bahwa semua orang Israel adalah pilihan Tuhan dan karena itu harus diperlakukan secara layak. Tuhan tidak sekedar campur tangan dalam sejarah untuk memenangkan Israel, melainkan untuk menegakkan keadilan sosial. Inilah jaminan Tuhan dalam sejarah dan jika diperlukan, dia akan menggunakan tentara Asyur untuk menegakkan keadilan di buminya sendiri. Tidak mengherankan, kebanyakan orang Israel menolak ajakan Nabi untuk masuk ke dalam dialog dengan Yahweh. Mereka lebih suka agama kultus yang tak banyak syarat, entah di kuil Yerusalem atau dalam kultus-kultus kesuburan Kanaan. Demikianlah keadaannya untuk seterusnya. Agama kasih sayang hanya dianut oleh segelintir orang. Kebanyakan penganut agama sudah puas dengan sekedar peribadatan yang bersifat lahiriah di sinagoga, gereja, kuil, dan masjid. Agama Kanaan kuno masih berkembang di Israel. Pada abad ke-10, Raja Yerobeam I mendirikan 2 patung anak lembu di tempat kudus dan Betel. 200 tahun kemudian, orang Israel masih ikut dalam ritus-ritus kesuburan dan upacara seks suci di sana. Sebagaimana kita lihat dalam ramalan Hosea yang sejaman dengan Amos. Sebagian orang Israel tampak berpendapat bahwa Yahweh mempunyai seorang istri. Seperti halnya dewa-dewa lain. Para arkeolog belakangan ini telah menemukan prasasti yang ditujukan kepada Yahweh dan Asyeranya. Hosea merasa amat terganggu oleh kenyataan bahwa orang Israel melanggar pasal-pasal perjanjian yang menyembah tuhan-tuhan lain, seperti Baal. Sebagaimana semua nabi baru, Hosea menaruh prihatin terhadap makna batiniah agama. Dia membuat Yahweh berfirman, sebab aku menyukai kasih, hesed, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, Dat Elohim, lebih daripada kurban-kurban bakaran. Yang dimaksudkannya bukanlah pengetahuan teologis. Kata dat berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani yada, mengenal, yang memiliki konotasi seksual. Sebagaimana J menyatakan bahwa Adam mengenal istrinya, Hawa. Dalam agama orang Kanaan kuno, Baal mengawini bumi dan manusia merayakan ini dengan ritual orgi. Tetapi Hosea bersikeras bahwa sejak adanya perjanjian itu, Yahweh telah menggantikan posisi Baal dan mengawini orang Israel. Mereka harus mengerti bahwa Yahweh lah, bukan Baal, yang membawa kesuburan tanah. Dia masih merayu Israel seperti seorang pencinta, bertekad untuk memikatnya dan memalingkannya dari Baal yang menggodanya. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Maka nama mereka tidak lagi disebut. Jika Amos menyerang kejahatan sosial, Hosea justru memikirkan hilangnya dimensi batin dalam agama orang Israel. Pengenalan Tuhan dikaitkan dengan Hesed yang menyiratkan penyesuaian batin dan keletakan dengan Yahweh yang mesti melebihi ketaatan lahiriah. Hosea memberi kita wawasan mengejutkan tentang cara para nabi mengembangkan gambaran mereka tentang Tuhan. Pada awal karirnya, Yahweh tampaknya telah mengeluarkan sebuah perintah yang mengejutkan. Dia menyuruh Hosea untuk pergi dan mengawini seorang pelacur, Esed Zeunim, karena seluruh negeri telah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Akan tetapi, tampaknya Tuhan tidak memerintahkan Hosea untuk menyusur jalan mencari seorang perempuan sundal atau Esed Zeunim. Secara harfiah berarti seorang istri pelacur. Bisa berarti seorang perempuan dengan temperamen yang siap bersetubuh dengan siapa saja atau seorang pelacur bakti dalam kultus kesuburan. Dengan keterlibatan Hosea dalam ritual-ritual kesuburan, maka istrinya, Gomer, tampaknya telah menjadi salah seorang tokoh suci dalam kultus Baal. Dengan demikian, perkawinannya merupakan simbol hubungan Yahweh dengan Israel yang tak beriman. Hosea dan Gomer mempunyai 3 anak yang diberi nama simbolik dan penting. Nama tertua bernama Yizril, mengambil nama peristiwa perang yang terkenal. Anak perempuan mereka diberi nama Loruhama, atau yang tak disayangi, dan adik lelakinya diberi nama Loami, atau bukan umatku. Pada saat kelahiran anak ketiga ini, Yahweh telah membatalkan perjanjian dengan Israel. Kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu.
kita akan menyaksikan bahwa nabi-nabi sering terilhami untuk memberikan contoh-contoh drama kehidupan guna menjelaskan keadaan sulit umat mereka. Tetapi tampaknya perkawinan Hosea tidak secara lengkap direncanakan sejak awal. Naskah itu menjelaskan bahwa Gomer belum menjadi Esed Zeunim, kecuali setelah anak-anak mereka lahir. Hanya setelah berlalu banyak peristiwa baru menjadi jelas bagi Hosea bahwa perkawinannya merupakan inspirasi dari Tuhan. Kematian istrinya merupakan pengalaman menyakitkan yang menyadarkan Hosea tentang apa yang dirasakan Yahweh pada saat umatnya meninggalkan dirinya dan mencintai tuhan-tuhan lain seperti Ba. Pada mulanya, Hosea tergoda untuk mencela Homer dan tidak mau lagi ada hubungan apa-apa dengan dia. Memang, hukum menetapkan bahwa seorang pria harus menceraikan istrinya yang tak beriman. Tetapi Hosea masih mencintai Gomer, dan pada akhirnya dia mencarinya lalu menebusnya dari majikannya yang baru. Hosea mempunyai hasrat sendiri untuk memenangkan Gomer kembali sebagai simbol bahwa Yahweh mau memberi kesempatan kedua bagi Israel. Ketika para nabi menisbahkan pengalaman dan perasaan kemanusiaan mereka sendiri kepada Yahweh, dalam pengertian tertentu, mereka berarti telah menciptakan sebuah ilah dalam citra mereka sendiri. Yesaya, anggota keluarga kerajaan, melihat Yahweh sebagai raja. Amos menisbahkan rasa empatinya terhadap kaum miskin kepada Yahweh. Hosea memandang Yahweh sebagai suami yang menceraikan, tetapi terus merindukan istrinya. Semua agama berawal dari antropomorfisme dalam kadar tertentu. Suatu ilah yang sangat jauh dari kemanusiaan, seperti dilukiskan oleh konsep Aristoteles tentang penggerak yang tidak digerakkan, tidak dapat mengilhami pencarian spiritual. Selama proyek semacam ini tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, ia akan tetap berguna dan memberi manfaat. Harus dikatakan bahwa lukisan imajinatif tentang Tuhan dalam terma kemanusiaan seperti ini telah mengilhami keprihatinan sosial yang tidak terdapat di dalam Hinduisme. Ketiga agama teistik ini ikut memiliki ciri etika sosialis egalitariannya Amos dan Yesaya. Orang Yahudi merupakan umat pertama dari dunia kuno yang menegakkan sebuah sistem kesejahteraan yang dikagumi oleh para tetangga pagan mereka. Seperti semua nabi lain, Hosea dibayangi oleh horor penyembahan berhala. Dia merenungkan kemarahan ilahi yang mungkin akan ditimpakan kepada suku-suku di sebelah utara karena mereka menyembah tuhan-tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah kurban kepadanya, kata mereka. Baiklah, manusia mencium anak-anak lembu. Ini deskripsi yang tidak adil dan reduktif tentang agama orang Kanaan. Orang-orang Kanaan dan Babilonia tidak pernah meyakini bahwa patung-patung dewa mereka itu suci dengan sendirinya. Mereka tidak pernah membungkuk untuk menyembah sebuah patung Thoth. Patung itu adalah sebuah simbol ketuhanan, seperti halnya mitos-mitos mereka tentang peristiwa-peristiwa primordial yang tak bisa dibayangkan. Patung-patung itu sebenarnya dibuat untuk mengarahkan perhatian penyembah melampaui diri mereka sendiri. Patung Marduk di kuil Esagila dan Tugu Batu Asyera di Kanaan tidak pernah dipandang identik dengan Tuhan-Tuhan, namun sekedar fokus yang membantu orang memusatkan perhatian kepada unsur transenden dalam kehidupan manusia. Sungguh pun demikian, para nabi sering mencela tuhan-tuhan tetangga pagan mereka dengan penghinaan yang sangat buruk. Tuhan-tuhan buatan ini, dalam pandangan mereka, tidak lebih dari sekedar emas dan perak. Mereka ditempa oleh seorang pandai besi dalam waktu beberapa jam, dan mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat, telinga yang tidak bisa mendengar, mereka tidak dapat melangkah dan malah harus diangkat oleh penyembah mereka. Mereka kasar dan bodoh, lebih rendah daripada manusia, tidak lebih baik dari orang-orangan untuk menakut-nakuti burung di kebun mentimun. Dibandingkan dengan Yahweh, Elohim Israel, mereka adalah Elilim, yakni tiada. Kaum Goyim yang memang mereka adalah orang-orang bodoh dan Yahweh membenci mereka. Pada masa sekarang, kita begitu akrab dengan intoleransi yang sayangnya telah menjadi karakteristik monoteisme sehingga kita tidak memandang permusuhan terhadap tuhan-tuhan lain seperti ini. Sebab sikap keagamaan yang baru, permusuhan terhadap tuhan-tuhan lain seperti ini sebagai sikap keagamaan yang baru. Paganisme pada dasarnya merupakan sebuah keyakinan yang toleran. Kultus-kultus lama tidak